Gadis ini melakukan pemanasan sebelum berenang di tengah kerumunan pria, memutar ke kanan, memutar ke kiri supaya tidak kram saat beraksi di dalam kolam. Berulang kali dia lakukan sampai badan benar-benar lemas, lalu meregang otot dengan mendorong badan ke depan. Sesaat kemudian, para pria terjatuh masuk ke dalam kolam karena begitu tidak tahannya. Setelah itu, datanglah Tian berlari memasuki area kolam. Tiba-tiba langkahnya terhenti, kaget melihat para pria yang mimisan di dalam kolam sambil menonton Molly pemanasan. Sekumpulan pria lemah ini tak terkutik sedikit pun menghabiskan tontonan, hingga akhirnya kolam biru ini mendadak berubah menjadi merah. Sungguh ini sebuah gradasi warna yang tidak enak dipandang. Berbagai golongan darah bersatu padu mencemari air biru di sini. Petugas yang melihat ini pun marah seketika dan menyuruh mereka semua pergi karena mau mengganti air. Lalu dua gadis ini keluar. Tian begitu kesal karena setiap mau berenang bersama Molly pasti mereka mengganti air kolam. Baru saja aku ganti baju dan mau nyemplung, tapi tidak bisa karena pria di sana tidak kuat melihatmu. Ini Molly sedang berjalan, tiba-tiba ada bocah memeluk dari belakang. Dia pun kaget dan berbalik badan. Lalu datanglah ayahnya meminta maaf dan Molly pun memakluminya. Namun tiba-tiba bocil ini mengatakan, "Merah muda." Sontak Molly yang mendengarnya marah dan langsung pergi dengan sinis. Esok hari Molly sedang kencan buta. Sudah begitu lama dia menantikan sosok pria yang tulus guys, karena faktanya sudah banyak pria tertarik karena keindahan bentuk yang dimiliki Molly. Ternyata pria ini pun sama. Dia melihat ke arah situ. Molly pun kecewa dan berdiri akan pergi, tapi kancing bajunya malah lepas terbentang ke muka pria di depannya, sehingga membuatnya melihat lebih banyak lagi. Mau tahu kelanjutannya? Kuis saksikan next part. Ketika Molly berjalan, tiba-tiba dia berbalik dan menegur pria yang tak henti menatap keelokan tubuhnya. Dia sedih karena dicap pelakor oleh para istri. Pria mana yang tidak tergiur dengan Molly? Bahkan pria ini rela sakit terus supaya tetap di sini. Diketahui Molly adalah seorang perawat yang baru pindah tugas di rumah mereka karena berisik. Dan seketika mereka terdiam menatap dokter, begitu juga sebaliknya. Lalu dokter kembali menutup pintu dan salah tingkah, senyum-senyum sendiri. Sementara para gadis tertawa karena dokter yang tersipu malu di balik pintu. Keesokan harinya, perawat ini sudah menunggu 1 jam pria di dalam kamar. Dia malah tertidur di dalam ruangan ini. Tiba-tiba Molly lewat dan perawat segera menyuruh Molly mengurus pasien di dalam. Dan benar saja, Molly sudah cosplay menjadi wanita cantik dan meminta pria ini untuk cepat mengeluarkan. Pria yang mau pergi pun kembali masuk. Tak sampai 1 menit, pria ini sudah menampung banyak cairan putih, lalu memberi kepada Molly dengan tangan gemetar hebat. Saat mengantar cairan ke lab, Molly menyentuh Chico dari belakang karena terlihat sedang sakit. Chico pun kaget dan menumpahkan wadah yang berisi cairan pria tadi. Molly yang melihat ini tidak terima karena begitu sulit mendapatkannya. Kemudian Molly meminta pertanggungjawaban kepada Chico. Dia akan membawa Chico ke ruang penampung cairan guys. Tapi Chico malah ketakutan dan gak mau ikut Molly. Molly pun mengatakan, "Kau harus menggantinya. Ayo keluarkan. Apa kau bukan laki-laki?" Sontak suasana hening dan Chico menceritakan bahwa dia memiliki masalah kejantanan. Apa yang terjadi selanjutnya ya? Kuis saksikan next part. Rambut Molly tersangkut di resleting celana pria. Dia berusaha melepas dengan menggunakan tangannya. Lalu perawat lain masuk melihat kelakuan Molly. Dia pun segera membantu dengan menggunting rambut Molly. Ketika sudah tergunting, Chico merasa lega. Setelah itu pergi meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Molly mau cuci tangan, tapi air keran malah menyembur membasahi bajunya. Dengan sigap Chico membantu menutup air keran yang bocor itu. Di saat itu pula Molly tersenyum sendiri karena Chico tidak sama sekali menyentuhnya. Dia mulai merasakan getaran cinta terhadap Chico. Dia berjanji akan menyembuhkan penyakit Chico agar bisa memproduksi calon presiden sendiri. Lalu dia berjalan meninggalkan tempat ini dengan hati yang berbunga-bunga. Tak henti wajahnya tersenyum, bahkan orang yang melihatnya saja heran. Terlebih lagi bapak yang baru lepas jahitan sunat kemarin. Sial sekali, kini dia melihat Molly lagi guys. Alhasil jahitannya pun auto lepas. Dia sangat kesal dengan situasi ini karena harus merasakan sakit jahitan berkali-kali. Kemudian Chico memeriksakan diri ke dokter, tapi dia malu saat dokter mau mengecek keadaan fisiknya. Dokter mengatakan, "Kau tidak perlu cemas, pemeriksaan ini untuk kesembuhanmu juga." Lalu Chico menurut dan segera menuju ruang pemeriksaan. Saat dia berbaring, mukanya begitu tegang karena dokter mulai menyentuh. Sementara Molly bertanya, apakah dia benar-benar lemah syahwat? "Ya, seperti itulah, tapi ini hanya butuh obat saja. Aku akan menulis resepnya dulu," ucap dokter. Wah, bagaimana ini? Akankah Chico sembuh dan menjadi laki-laki sejati? Kuis saksikan next part. Molly merasakan ada yang turun ke bawah. Dia lalu membuka kedua mata untuk melihat apa yang dilakukan Chico. Tak disangka ternyata Chico pingsan guys. Sontak Molly pun kaget dan memanggil-manggil Chico.
Karena tak kunjung sadar, Molly membawa Chiko pulang ke rumah. Tak lama kemudian, akhirnya Chiko bangun juga. Chiko meminta maaf karena sudah merepotkan Molly. Nah guys, alasan mereka bertemu tadi adalah untuk menghentikan Molly yang akan pergi ke luar negeri. Kenapa begitu? Karena Chiko memberitahu dokter jika dia menerima obat dari Molly tanpa resep dokter. Hal ini tentu melanggar aturan rumah sakit. Jadi Molly memutuskan untuk mengundurkan diri saja karena kecewa dengan Chiko. Tak hanya itu, kekecewaan Molly lainnya adalah Chiko nggak datang saat kencan pertama. Tapi di sini Chiko menjelaskan kepada Molly, waktu itu aku datang ke tempat janjian kita. Aku melihatmu dari kejauhan saja. Karena nggak berani bertemu, takut pingsan. Nah, di sini juga Chiko menyatakan cintanya pada Molly. Setelah saling mencurahkan isi hati, pasangan baru jadian ini pun pergi malam mingguan. Mereka minum es teler yang lagi viral. Rela antri panjang sekali hingga 2 jam. Baru 1 hari nggak ketemu, mereka sudah kangen aja nih. Chiko pun datang ke rumah Molly yang lagi sendirian. Please saksikan next part. Molly berlari membuka pintu untuk Chiko yang datang ketika dia sendirian di rumah. Setelah membuka pintu, sekejap saja Molly kesal karena Chiko nggak bawa makanan. Padahal Molly lagi lapar-laparnya. Kemudian Chiko melepas rindu dengan pelukan hangat. Baru 1 hari nggak ketemu, mereka sudah kangen aja nih. Tapi yang namanya kesal ya tetap kesal. Si Molly lagi lapar berat guys. Katanya pelukan itu nggak ngenyangin. Dia pun melepaskan diri dari Chiko. Tapi Chiko nggak peduli. Dia memeluk erat Molly. Kemudian menyatakan keseriusannya. Ya guys, jadi tujuan Chiko kesini adalah untuk mengajak Molly menikah dan hidup bahagia bersama. Molly yang mendengar kabar ini pun begitu bahagia, sampai laparnya berubah menjadi sangat mengenyangkan. Dia menerima lamaran dari Chiko, dan secara tak langsung Chiko sudah sembuh karena dia tidak pingsan saat memeluk Molly. Akhirnya Molly bisa menyembuhkan Chiko. Dia senang sekali memeluk erat Chiko dengan senyum merekah dan wajah yang berbinar-binar. Esok hari Molly kembali bekerja di rumah sakit. Dia mengurungkan niatnya untuk mengundurkan diri. Semua berkat lamaran dari Chiko guys. Terlihat perawat senang karena pria ini akan pulang. Namun tiba-tiba saja Molly membuka pintu dan berteriak, "Aku kembali. Mulai sekarang aku akan mengurus pasien di bagian ini." Dia begitu bahagia bisa bekerja lagi. Namun kebahagiaannya itu berbanding terbalik dengan pasien habis sunat kemarin. Setiap melihat Molly, jahitan pria ini selalu lepas. Sekarang dia sudah tak tahan lagi. Rasanya ingin mati saja, ucap pria malang ini. Aduh, kasihan sekali ya guys, sudah berapa kali pasien ini lepas jahitan? Tulis di komentar. Dan film pun selesai. Happy watching guys, semoga terhibur.